Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Marilah sebelum kita membahas tentang materi teknologi informasi dan komunikasi, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahaminya serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head, praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang waktunya mata pelajaran TIK. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang 4 hal. Sebelum Pak Fajar membahas tentang materi hari ini, anak-anak siapkan buku LKS-nya supaya nanti ketika Pak Fajar menjelaskan, anak-anak sekaligus bisa menyimak materi secara lengkap yang tertulis di buku LKS tersebut. Untuk mata pelajaran ini, anak-anak silakan buka LKS halaman 12, 13, dan 14. Oke, sudah semuanya? Jadi, nanti ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menampilkan atau menyembunyikan ruler. Kemudian menampilkan atau menyembunyikan grid line. Kemudian yang ketiga mengatur tampilan kanvas. Dan yang terakhir adalah menampilkan atau menyembunyikan kotak Docker. Oke, yang pertama dulu, menampilkan atau menyembunyikan mistar atau ruler. Untuk ruler sendiri, anak-anak harus memahami bahwasanya pengertian ruler adalah penggaris yang berfungsi untuk mempermudah dalam mengukur sebuah objek. Itu pengertian dari ruler. Kemudian untuk pengertian dari grid line adalah untuk membantu dalam mengatur posisi objek gambar. Jadi garis bantu. Kemudian yang ketiga mengatur tampilan kanvas, nanti dibagi menjadi 2, menjadi vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir adalah menampilkan atau menyembunyikan kotak Docker. Jadi kotak Docker itu nanti hanya satu contoh, tetapi manfaatnya nanti ada banyak. Jadi selain kotak Docker color itu masih banyak lagi yang bisa ditampilkan atau disembunyikan dari menu bar tersebut. Jadi anak-anak harus benar-benar memperhatikan penjelasan yang akan Pak Ajar sampaikan. Baik anak-anak, di sini anak-anak bisa lihat di layar ya. Bahasanya Pak Ajar hari ini akan mencontohkan aplikasi Photoshop yang terbaru. Kalau pada 3 pertemuan sebelumnya Pak Ajar kan mencontohkan aplikasi Photoshop yang lama. Nah sekarang Pak Ajar akan mencontohkan aplikasi Photoshop yang terbaru sesuai yang Pak Ajar jelaskan pada awal pembahasan pada pertemuan pertama. Oke, masih ingat ya logonya Photoshop yang terbaru? Yaitu hanya tertulis kata PS. PS bisa dilihat di layar ini. Ada PS saja warna biru sama hitam. Kemudian di bawah sini juga ada di taskbar ya. Langsung saja kita klik yang bawah supaya bisa lebih cepat. Setelah kita klik tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini karena Pak Fajar sudah pernah membuat beberapa project dari Adobe Photoshop, maka akan muncul di recent. Jadi di recent ini yang paling cepat yang pernah dibuat ya, yang pernah dibuka dan pernah dibuat dan pernah disimpan. Misalnya kita akan membuat baru, maka kita tinggal klik create new. Kalau misalnya sudah pernah membuat dan tinggal membuka ulang ya tinggal open. Atau kalau misalnya di sini ada ya tinggal buka yang di sini. Ya. Oke, di sini karena Pak Ajar ingin membuat baru, maka Pak Ajar akan mengklik create new. Ya, setelah diklik create new, maka di sini akan ada pilihan lagi. Model kertas seperti apa? Jadi kanvasnya nanti ukuran yang keberapa? Pak Ajar langsung saja di sini custom ya, yang pernah Pak Ajar buat juga. Kalau sudah diklik 2 kali atau kita pilih dulu, kemudian create. Setelah create maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, setelah anak-anak tahu pasti ada perbedaan ya dari tampilan Photoshop yang lama
Bahwasanya kalau yang lama itu ada putih abu-abunya, tapi kalau sekarang lebih didominasi warna abu-abu yang gelap, sehingga yang terang itu hanya bagian kanvasnya saja. Ya, di sebelah kiri juga tampilannya lebih diminimalisir, jadi tidak semuanya langsung ditampilkan. Ini tampilan toolboxnya seperti ini. Kalau menu bar masih tetap ya, cuma ada tambahan 3D-nya. Kemudian toolbarnya ini juga sama. Nah, ini yang beda di sini. Di sini ada perbedaan sedikit karena lebih diminimalisir, dan kalau diklik nanti akan muncul gambarnya. Ini fungsinya untuk apa, kemudian bagaimana cara membuatnya. Begitu juga ini ya. Jadi setelah kita ini Pak Acar tidak klik apa-apa, hanya menggeser mouse-nya saja, itu sudah muncul gambarnya. Jadi beserta fungsinya ya, nanti gambar icon ini fungsinya untuk apa. Kemudian kalau kita ingin melihat toolbox yang lain, jadi alat-alat yang lain gimana? Di sini perhatikan, di sebelah sini ada titik 3. Nah, di sini langsung klik kanan. Nah, maka yang lainnya akan muncul. Ya, mulai crop. Kalau biasanya crop kan ada di sini yang Photoshop yang sebelumnya itu. Kalau sekarang harus klik kanan dulu bagian sini ya. Dan kalau ingin menghilangkan ya tinggal klik bagian yang lain. Langsung saja kita ke materi, karena tadi kita hanya ingin membahas 4 hal hari ini supaya tidak terlalu melebar. Yang pertama adalah menampilkan atau menyembunyikan mistar atau ruler. Jadi penggarisnya, karena di sini coba anak-anak lihat, penggarisnya harusnya kan ada di sini. Tapi karena tidak ada, maka kita munculkan. Caranya yaitu klik menu view. Kemudian di sini ada tulisan ruler, atau lebih cepatnya Ctrl plus R. Jadi tekan Ctrl dulu ditahan, kemudian tekan R. Nah, atau klik sini, maka bagian atas coba perhatikan di sini muncul ya rulernya. Ini penggarisnya sudah muncul. Kalau ingin menghilangkan ya tinggal klik view lagi, rulernya yang tadinya centang kita klik lagi, maka akan hilang. Mudah ya. Jadi hanya seperti itu aja caranya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan atau menyambungkan grid line. Grid line itu ada di mana? Ada di menu view. Kita kalau ingin menampilkan grid line harus klik show dulu, nggak usah diklik ya. Cuma kita arahkan saja pada menu show. Nah, kemudian kan ada tanda panah hitam ini, kecil ini. Nah, kemudian kita arahkan ke kanan. Di sini ada grid. Ya, atau Ctrl plus petik 1, maka nanti akan muncul seperti ini. Oke, rulernya kita tampilkan dulu supaya nanti muncul semua. Ruler sudah ada, kemudian grid line sudah ada. Sekarang berarti kita ke materi yang ketiga, yaitu mengatur tampilan kanvas. Di situ menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah horizontal, seperti landscape yang pernah Pak Fajar jelaskan sebelumnya, kan ke samping ya. Atau lebih enaknya kertas ini aja, mungkin kalian nanti kurang paham. Kalau gini kan apa? Vertikal. Nah, kalau begini horizontal. Kalau ini portrait, kemudian kalau begini landscape. Oke. Langsung di sini, kalau ini beda. Kalau tadi kan menu view, sekarang menu Windows. Di Windows kemudian kita pilih arrange. Di sini ada 2, yaitu tile all vertically, kemudian tile all horizontally. Ini tinggal kita pilih, kalau mau vertikal ya vertikal, ini sudah vertikal, kalau mau horizontal ya horizontal. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Jadi itu saja. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan atau menyembunyikan kotak Docker. Kalau awal tadi 2 materi sebelumnya ada ruler, ada grid line, itu pada menu bar view. Kemudian kalau untuk yang ketiga tadi, yaitu ingin menampilkan atau mengatur kanvas, ada di menu Windows. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu menampilkan atau menyembunyikan kotak Docker. Di sini anak-anak langsung ke menu Windows ya. Kemudian di sini ada color. Ya, di situ ada color, tinggal klik aja color, maka di sini akan muncul.
Kalau ingin kita sembunyikan, bisa kita klik ini, panah kecil 2 panah ke kanan ini, kita klik aja, maka hilang. Kalau kita ingin tampilkan lagi, bisa klik ini. Ya, di sini sebenarnya sudah ada, tetapi tidak lengkap. Kalau ingin lengkapnya ya klik Windows. Kemudian kalau kita ingin menampilkan layers, ini kan layernya sudah ada di sini. Materi layer ini nanti ada di pembahasan yang akan datang. Ini contoh saja sekarang supaya nanti anak-anak ketika Pak Azhar membahas tentang layer itu bisa memahami juga. Jadi layer itu di sini ya, layer. Kalau kita ingin menghilangkan ya tinggal klik ini atau tekan F7. Sudah tidak ada layernya ya. Kemudian kalau ingin memunculkan ya tinggal klik Windows. Kemudian layer kita klik lagi, maka muncul di sini. Fungsinya layer apa? Nanti akan ada di pembahasan pada materi yang akan datang. Baik, itu saja anak-anak yang bisa Pak Azhar jelaskan hari ini, yaitu ada 4 hal ya. Yang pertama tadi menampilkan atau menyembunyikan ruler. Ruler itu adalah penggaris yang berfungsi untuk mempermudah dalam mengukur sebuah objek. Kemudian yang kedua adalah menampilkan atau menyembunyikan grid line, yang mana grid line itu berfungsi sebagai garis bantu. Yang ketiga tadi adalah mengatur kanvas, yang mana kanvas tadi kita bisa atur menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Dan yang terakhir tadi kita membahas tentang cara menampilkan atau menyembunyikan darker color. Baik, itu saja anak-anak. Setelah ini coba anak-anak kerjakan tugas dari Pak Fajar. Tugasnya nanti dalam bentuk Google Form, Pak Fajar ambil juga dari materi yang Pak Fajar jelaskan, serta materi tambahan yang ada dari LKS. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mempermudah kita dalam memahami materi yang telah kita bahas pada hari ini, serta Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head. Praying after study, Alhamdulillah, Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Kurang lebihnya Pak Azhar mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.